Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 61. Di kantor. Keheningan. Layaknya kematian. Sister Yan dan pemilik bar memandang Dev yang tenang dan memiliki firasat buruk di hati mereka. Sister Yan bertanya kepada bos dengan suara rendah. Bos, apakah menurutmu, pria itu baru saja berbicara dengan Tuan Harimau? Pemilik bar tidak menjawabnya. Karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Suara yang datang dari telepon tadi sangat mirip dengan Yansen. Tetapi pria muda berambut pendek ini sepertinya dia hanya berpura-pura di tempat ini. Dia juga sangat kasar. Tidak seperti beberapa putra kaya. Bagaimana dia bisa mengenal Yansen dan berbicara dengan Yansen dengan nada yang begitu liar? Melihat bosnya tidak berbicara, Sister Yandi samping mencoba menghibur bosnya sendiri. Tidak mungkin Tuan Harimau mengenal orang seperti itu. Dia pasti berpura-pura. Dan orang di telepon tadi bukan Tuan Harimau. Siapa yang berani menggunakan nada seperti itu di Hongcheng? Apakah dia berbicara dengan Tuan Harimau? Setelah mendengar ini, pemilik bar mengangguk sedikit. Setuju dengan sudut pandang Sister Yan. Pemilik bar berteriak pada Dev, "Nak, jangan berpura-pura berada di sini. Hanya mengandalkan kekerasan Anda. Bagaimana mungkin Tuan Harimau mengenal Anda? Anda berani berpura-pura menggunakan nama Tuan Harimau. Ini adalah kejahatan besar." Dev hanya melirik pemilik bar sedikit, mencibir dan mengabaikannya. Sister Yan berkata kepada pemilik bar, "Bos, Anda menelepon Tuan Harimau. Anak ini hanya menghertak. Biarkan Tuan Harimau membersihkannya. Supaya Anda tahu apakah Tuan Harimau yang baru saja menelepon." Pemilik bar mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Yansen. Tetapi telepon berdering. Dan Yansen yang menelepon. Pemilik bar buru-buru terhubung Tuan Harimau. Li Botak, berani Anda memprovokasi Tuan Chen. Sekarang Anda tunggu saya. Saya akan segera ke sana. Jangan buka kembali Feng Yue bar Anda. Jika Anda punya nyali untuk melarikan diri, cobalah dan saya, Yansen Lin, akan saya menemukan Anda. Pemilik bar baru saja ditelepon Tuan Harimau. Dan suara marah Yansen datang, yang membuat pemilik bar ketakutan sampai menjadi bodoh. Sekarang bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, faktanya sudah ada di depannya. Memang Yansen yang baru saja berbicara dengan Dev. Dan Yansen dengan hormat memanggil Dev, "Tuan Chen." Prak, ponsel di tangan pemilik bar jatuh ke tanah dan hancur. Seketika, dia memandang Dev seperti orang bodoh, dan akhirnya berlutut dengan bunyi gedebuk. Sister Yan itu juga penuh kengerian dan jatuh ke tanah. Bersama-sama, pemilik bar dengan putus asa bersujud kepada Dev. "Tuan Chen, Tuan Chen, saya salah. Saya salah. Saya mohon Tuan Chen untuk melepaskan saya." Dev tidak peduli padanya. Dia bahkan tidak memandangnya. Pada saat ini, Dev menyalurkan kekuatan spiritual ke tubuh Yvonne, sehingga Yvonne bisa tersadar. Saya tidak tahu obat apa yang digunakan pemilik bar ini kepada Yvonne, tetapi efek obatnya sangat kuat. Bahkan
Dev harus menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri, dan butuh waktu lama, hingga akhirnya Yvonne perlahan membuka matanya. Lagi, kakak Dev. Melihat Dev, Yvonne berteriak, malu. Lagi pula, menjadi penari di bar bukanlah karir yang baik. Dev membantu Yvonne bangkit dari sofa dan bertanya perlahan, Yvonne, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Ayo kita pergi. Ya, Yvonne mengangguk. Tetapi ketika dia melihat pemilik bar dan Sister Yan yang berlutut di tanah, dia tercengang. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini berlutut di tanah. Mungkinkah karena Dev? Yvonne menatap Dev dengan bingung. Lagi pula, di mata Yvonne, Dev hanyalah orang biasa. Bahkan dia hanya orang biasa yang pernah di penjara. Ayo pergi. Dev tidak menjelaskan, tetapi menyeret Yvonne keluar. Bab 62. Di lobi bar, Yansen telah membawa orang ke sini dan mengusir semua tamu. Semua staf di bar dikelilingi oleh sudut dan berjongkok di tanah. Yvonne melihat begitu banyak orang, dan mereka semua memegang senjata, dan wajahnya pucat untuk sementara waktu. Dan satu tangan dengan erat menggenggam lengan Dev. Sedikit gemetar. Jangan takut Dev. Menghibur Yvonne dengan lembut. Melihat Dev keluar, Yansen hendak melangkah maju untuk berbicara, tetapi dihentikan oleh Dev dengan isyarat mata. Dev tidak ingin Yvonne tahu bahwa dia mengenal Yansen. Bagaimanapun, Yansen bukan orang baik di mata orang biasa. Jika dia memberi tahu orang tuanya bahwa dia mengenal Yansen, dia akan sangat marah. Yansen langsung mengerti isyarat mata Dev. Dan setelah melambaikan tangannya, bawahannya yang menjaga pintu bar segera menyingkir. Dev membawa Yvonne dan berjalan keluar di bawah pengawasan puluhan orang. Begitu keduanya berjalan keluar dari bar, mereka mendengar jeritan dan suara keras yang datang dari bar. Setelah menghentikan taksi, Dev membawa pulang Yvonne. Dalam perjalanan kembali, Yvonne memandang Dev dan ingin membuka mulutnya untuk menjelaskan sesuatu beberapa kali. Tetapi setiap kali dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dev menjadi orang yang pertama berbicara. Kenapa kamu bekerja di tempat seperti itu? Yvonne menundukkan kepalanya, menggosok tangannya, menggigit bibirnya, dan berkata setelah beberapa saat, Kakak Dev, tolong kamu jangan memberi tahu ibuku. Jika kamu memberi tahu dia, dia akan membunuhku. Dev mengangguk. Yvonne memilah emosinya, dan kemudian melanjutkan, saya berhutang 1 juta kepada rentenir sekarang. Jika saya tidak pergi bekerja di tempat seperti itu, tidak ada cara untuk membayar kembali uang itu. Jika saya tidak dapat membayarnya, mereka akan menemukan ibuku untuk membayar hutang, Yvonne berkata. Dan air matanya jatuh. Mengapa kamu berhutang begitu banyak uang? Dev sedikit mengernyit. Keadaan keluarga Yvonne tidak terlalu baik. Jadi Yvonne sangat hemat sejak dia masih kecil. Dan dia tidak pernah menghabiskan uang dengan sembarangan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berhutang begitu banyak uang? Ketika Dev menanyakan hal ini, Yvonne semakin menangis. Menangis dan berkata, ketika saya masih kuliah, saya bertemu dengan seorang pacar yang 2 tahun lebih tua dari saya, yang merupakan senior saya. Kemudian, setelah dia lulus, dia harus mempunyai uang untuk memulai bisnis. Jadi, saya menggunakan identitas saya untuk meminjam dari rentenir. Tetapi siapa yang menduga bahwa setelah meminjam uang, saya tidak
akan pernah bisa menghubunginya lagi. Setelah Yvonne selesai berbicara, Dev langsung mengerti bahwa dia ditipu oleh orang yang disebut pacar. Pada saat ini, sopir taksi menghela nafas. Hei, gadis kecil ini terlalu naif, terlalu mudah untuk mempercayai orang. 1 juta bukan jumlah yang kecil. Saya mendengar tentang seorang gadis kecil 2 hari yang lalu. Karena rentenir, dia melompat ke sungai dan bunuh diri. Dev menepuk bahu Yvonne dengan lembut. Yvonne, jangan menangis. Aku akan membantumu menemukan jalan untuk melunasi hutang jutaan ini. Yvonne mengangkat kepalanya dan menatap Dev dengan penuh rasa terima kasih. Kakak Dev, saya tahu bahwa Anda baru saja dibebaskan dari penjara. Anda bahkan tidak memiliki pekerjaan. Dari mana Anda bisa mendapatkan begitu banyak uang? Saya akan menemukan caranya sendiri. Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Jika saya mati, ibu saya pasti tidak akan bisa hidup. Dev tersenyum sedikit. Tidak mengatakan apa-apa. Tetapi, Yvonne pasti akan dia bantu untuk menangani hutang jutaan dolar ini. Sekarang dia masih memiliki kartu yang diberikan oleh Juan Su. Dan masih ada 10 juta di dalamnya. Bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak uang, Dev dapat menemukan Yansen untuk memintanya. Bagaimanapun juga, seluruh aula harimau sekarang miliknya. Setelah kembali ke komunitas, sopir taksi tidak ingin menerima uang dari Dev, tetapi memandang Yvonne dengan senyum di wajahnya dan berkata, gadis kecil, jika Anda optimis tentang hidupmu, badai pasti berlalu. Setelah berbicara, pengemudi taksi menginjak pedal gas dan pergi. Melihat ke belakang taksi, Dev menghela nafas. Ternyata masih banyak orang baik di dunia ini. Bab 63. Dev membawa Yvonne pulang dan menemukan bahwa Melissa masih mengobrol dengan orang tuanya di rumahnya. Awalnya, Dev ingin Yvonne menstabilkan emosinya dan kemudian pulang. Tetapi kali ini dia ditemukan secara langsung. Melihat Dev dan Yvonne pulang bersama, Melissa dan Edward tercengang. Hanya Celine yang tidak bisa melihatnya. Dan tidak ada perubahan ekspresi. Tetapi, berkata dengan ringan Dev, apakah kamu sudah kembali? Mengapa kamu pulang terlambat? Edward di samping menarik lengan Celine. Dev bersama Yvonne. Mereka kembali bersama. Ketika dia mengatakan ini, wajah Edward penuh dengan senyuman. Ketika Celine mendengarnya, dia segera tersenyum dan berkata, Dev anakku, jika kamu pergi mencari Yvonne, kenapa tidak memberitahu kami secara langsung? Kamu pergi ke sana sendiri secara langsung. Apakah kamu ingin mengejutkan kami? Dev terdiam beberapa saat dan ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat ini, hanya Melissa yang menyadari bahwa ada yang salah dengan wajah Yvonne dan sepertinya dia habis menangis. Jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, Yvonne, kenapa kamu tidak jadi bekerja lembur? Dan mengapa kamu menangis? Kamu juga bau alkohol. Serangkaian pertanyaan Melissa membuat Yvonne panik. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dev buru-buru berbohong. Bibi Wang. Yvonne tidak bekerja lembur. Dia pergi minum dengan rekan-rekannya. Tetapi rekan-rekannya itu terus memaksanya minum alkohol. Untungnya aku melihatnya, lalu membawa Yvonne pulang. Ketika Melissa mendengar ini, dia buru-buru bangkit dan
memeriksa tubuh Yvonne. Matanya penuh perhatian. Rekan macam apa itu? Semua mengetahui bahwa kamu tidak bisa minum. Mereka memaksamu terlalu banyak minum. Melihat ibunya sangat gugup tentang dirinya sendiri, Yvonne tidak tahan lagi. Segera memeluk Melissa dan menangis lagi. Melissa menghibur Yvonne. Yvonne, jika kamu tidak bahagia di tempat kerja, kamu jangan bekerja di sana lagi. Sungguh rekan kerja yang rusak. Melissa berpikir bahwa Yvonne sedang dikerjai oleh rekan-rekannya dan merasa sangat marah. Bagaimanapun, Yvonne belum lama tidak bekerja. Dia dianggap sebagai pendatang baru, dan banyak karyawan di perusahaan menggertak pendatang baru. Celine juga buru-buru membujuk Yvonne. Ya Yvonne, jangan menangis. Itu masalah bukan besar. Kamu berhenti saja. Besok, Paman Chen Anda akan pergi ke sahabat lamanya untuk mencari pekerjaan untuk Dev. Dan biarkan dia meminta pekerjaan untuk Anda juga. Kalian adalah mahasiswa dan tidak perlu takut tidak punya pekerjaan. Edward juga angkat bicara. Besok saya akan bertanya juga untukmu. Seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun juga, orang ini adalah kawan seperjuangan lama saya. Semakin banyak orang membujuk Yvonne, semakin sedih Yvonne menangis. Hanya Dev sendiri yang tahu mengapa Yvonne menangis. Melissa tidak punya pilihan selain membawa pulang Yvonne. Dev, kamu juga harus tidur lebih awal juga. Ayahmu akan membawamu ke rumah Paman Sun besok dan memintanya mencari pekerjaan untukmu. Ngomong-ngomong, ayahmu juga akan memintanya untuk Yvonne. Kehidupan anak ini sangat sulit Yvonne. Menghela nafas kamu. Jangan menyakiti Yvonne di masa depan. Bersikap baiklah kepada dirinya. Paman Sun yang disebutkan oleh Celine adalah rekan seperjuangan Edward, Derry Sun. Setelah ia berhenti sebagai tentara, Edward menjadi pegawai negeri di bidang politik. Sementara, Derry Sun membuka bisnis dengan tunjangan pensiunnya. Ibu, aku sudah, tidurlah. Yvonne tidak ingin mendengarkan kata-kata Dev dan pergi. Dev sedikit tidak berdaya. Dia selalu menganggap Yvonne sebagai adik perempuannya. Dan dia tidak memiliki perasaan seperti antara pria dan wanita. Sekarang dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada orang tuanya. Setelah menggelengkan kepalanya tanpa daya, Dev juga kembali ke kamarnya untuk tidur. Dev tidak bisa pergi ke Villa Bukit Indah untuk beberapa waktu. Dia takut orang tuanya akan marah. Dini hari berikutnya, Celine berteriak Dev, cepat, bangun. Berpakaian rapi, jangan ceroboh. Pamanmu, Sun secara khusus mengambil libur untuk bertemu kita. Dev membuka matanya dan berkata, baik Bu. Setelah sarapan sederhana, mereka bertiga bergegas ke keluar pintu, naik taksi, dan menuju rumah Derry Sun. Bab 64. Keluarga Derry Sun tinggal di komunitas Phoenix Manor, yang relatif terkenal di Hongcheng. Harga rata-rata sebuah rumah di sini adalah lebih dari 10.000 yuan. Sebuah rumah dapat dengan mudah berharga lebih dari 1 juta yuan. Ini adalah harga yang cukup mahal di kota kecil seperti Hongcheng. Dev, ketika Anda sampai di tempat itu, bersikaplah manis dan sopan. Bagaimanapun, kami meminta bantuan dalam situasi Anda sulit untuk mencari pekerjaan. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seseorang yang telah dipenjara. Anda harus lebih memperhatikan diri sendiri. Di dalam mobil, Celine terus memberitahu Dev
Karena takut Dev melakukan kesalahan, Edward dari kopilot dan berkata kepada Celine, "Oke, berhentilah mengomel. Apa yang salah dengan mantan narapidana? Apakah Anda berpikir bahwa karakter Anda tidak baik setelah berada di penjara? Saya telah lama mengenal Derry selama bertahun-tahun dan sangat akrab. Hal itu jelas bukan masalah baginya. Dia takut omelan Celine akan membuat Dev kesal, terutama ketika dia menyebutkan masalah masuk penjara. Lagi pula, Dev sudah cukup menyesal masuk penjara. Kalian berdua sangat akrab. Mengapa dia tidak datang menemuimu dalam beberapa tahun terakhir? Tidakkah dia tahu bagaimana kita hidup dalam beberapa tahun terakhir?" Celine sedikit tidak senang. Dev telah dipenjara selama beberapa tahun terakhir, dan kehidupan keluarga mereka anjlok. Tetapi Derry belum pernah mengunjungi keluarga mereka. Oke, jangan salahkan Derry. Aku tidak memberitahunya. Aku juga tidak memberitahunya tentang keluarga kita. Dan dia tidak tahu alamat kita. Bagaimana dia bisa berkunjung? Kami adalah kawan seperjuangan yang sangat akrab. Aku hanya tidak ingin Derry mengetahui keadaan kita yang sekarang sehingga dia merasa kasihan kepada kita. Edward adalah orang yang relatif kuat dan gengsi, karena dia adalah pemimpin pasukan saat itu. Jadi dia tidak ingin mantan bawahannya mengetahui keadaannya yang miskin. Dia sangat malu untuk memberi tahu rekan seperjuangannya. Jika bukan karena mencari pekerjaan untuk Dev, dia tidak akan datang untuk memohon pada Derry. Dev berkata kepada Celine, "Bu, kamu sangat mengenal karakter ayah. Saya akan memperhatikannya ketika saya sampai di sana. Ketika saya mendapatkan uang dari pekerjaan, keluarga kita akan lebih baik." Sekarang Dev memiliki 10 juta di sakunya. Tetapi dia tidak bisa memberitahu orang tuanya. Lagi pula, tidak ada cara untuk menjelaskan asal uang itu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, orang tuanya tidak akan mempercayainya. Lagi pula, 3 tahun hidupnya di penjara terlalu legendaris. Pada saat ini di sebuah villa 2 lantai di Phoenix Manor, Derry Sun yang berusia 50-an mengenakan seragam militer yang sangat tua dan sedang merapikan di depan cermin. Di sofa, seorang gadis berusia awal 20-an terlihat cukup cantik dengan tubuh tinggi, mengenakan piyama kotak-kotak dan setengah berbaring di sofa, sedang bermain dengan ponselnya. Gadis itu melirik Derry Sun dan berkata, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Seragam militer yang rusak dari bertahun-tahun yang lalu, dan kamu masih memakainya." Gadis ini adalah Mona Sun, putri tunggal Derry Sun. Ayah akan bertemu seorang kawan lama. Jadi saya mengeluarkannya dan memakainya. Tetapi perutku sudah terlalu besar, dan pakaian ini tidak muat. Seorang wanita parubaya keluar dari dapur dengan sepiring buah. Wanita itu mengenakan gaun hitam dengan kemeja putih di dalamnya, sepasang stoking berwarna daging dan sepatu hak tinggi. Jelas berpakaian seperti pekerja kerah putih profesional, dengan riasan lukisan yang samar. Usia terlihat sangat muda. Wanita ini adalah istri Derry Sun, Anita Lee, yang bekerja sebagai manajer penjualan di perusahaannya sendiri. Anita meletakkan buah itu dan bertanya pada Derry dengan cemas, "Sun tua, siapa kawan seperjuanganmu ini?" "Saya mendengar bahwa beberapa rekan seperjuangan Anda berkembang dengan baik."
Anda bertemulah dengan sedikit rekan lama dan meminta mereka membantu kita. Mungkin perusahaan kita akan dapat mengatasi kesulitan perusahaan kita. Kalau tidak, perusahaan kita akan bangkrut setelah periode perlawanan. Derry berkata kepada Anita dengan tidak sabar. Jangan khawatir. Kali ini Kapten Lama, kami yang datang ke rumah. Kami belum bertemu selama beberapa tahun. Jadi tolong bersikap sopan padanya, Kapten Pasukan Lama. Kalau begitu mungkin, sekarang dia sudah berkembang dengan baik. Saya ingat Anda menyebutkannya sebelumnya dan dia menyelamatkan hidup Anda. Kemudian, setelah keluar dari tentara, dia memasuki politik. Anita terus bertanya. Bab 65. Yah, hanya saja tidak ada kontak dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Derry mengangguk. Mungkin dia sudah menjadi pejabat tinggi sekarang. Dia akan berada di sini sebentar lagi. Jadi kalian berdua harus bersenang-senang. Anita tampak bersemangat. Lalu menatap Mona di sofa dan berkata, pergi dan ganti pakaian. Dan akan ada tamu di rumah sebentar lagi. Apa yang kamu lakukan seperti ini? Dan Kapten Lama, ayahmu memiliki seorang putra. Jika ketika saatnya tiba, keluarga kita mungkin akan menjadi besan. Oh Bu, berhenti bicara. Aku punya pacar sekarang. Dan Anda sudah tahu itu. Benar-benar menjengkelkan. Mona berdiri dari sofa dan berjalan menuju kamar. Dengan tidak sabar, Anita berteriak dari belakang. Kamu gadis. Aku tidak merestui dia bersamamu. Billy Cui hanyalah seorang manajer penjualan perusahaan. Pantaskah dia bersamamu? Mona tidak mengatakan apa-apa. Tetapi setelah memasuki kamar tidur, dia menutup pintu dengan keras. Anak ini sangat tidak patuh, gumam Anita. Dan kemudian berkata kepada Derry Sun tua, aku akan mencuci buah. Kamu ingatlah, menelepon dan memesan hotel. Lebih baik pada siang hari makan-makan bersama di hotel. Oke, Derry mengangguk. Segera keluarga Dev tiba. Setelah membunyikan bel pintu, Derry bergegas membuka pintu. Ketika Edward dan Derry bertemu, mereka berdua tertegun sejenak dan kemudian berpelukan dengan erat. Kapten, aku sangat merindukanmu. Kamu telah banyak berubah selama bertahun-tahun dan rambutmu telah memutih. Derry tertawa. Haha. Kamu juga gendut. Dengan bentuk tubuhmu yang sekarang, kamu masih berani memakai seragam militer. Edward tertawa dan meninju Derry. Derry menatap Celine dan Dev. Ketika dia melihat Celine membuka matanya, tetapi matanya tumpul, seolah-olah dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tertegun sejenak melihat ini. Edward buru-buru memperkenalkan, ini istri saya, Celine Tang, yang jatuh sakit beberapa tahun yang lalu dan kehilangan penglihatannya. Derry buru-buru berkata kepada Celine, halo kakak ipar, cepatlah masuk ke dalam dan duduk. Celine tersenyum dan mengangguk lagi dan lagi. Oke, saya sering mendengar Chen tua menyebutkan nama Anda di rumah. Jika tidak ada kapten saat itu, aku sudah dikubur. Sekarang, Derry dengan cepat membantu Celine ke pintu. Paman Sun, biarkan aku saja. Dev melangkah maju dan membantu Celine. Ini anakku, David Chen. Panggil saja Dev, kata Edward. Derry melirik Dev dan berkata sambil tersenyum, hei, anak yang baik. Sama seperti ayahmu saat itu. Dev menjawabnya dengan senyuman. Derry memberinya kesan yang baik dan senyum di wajahnya.
tulus dan tidak dibuat-buat. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa, setelah kata-kata Derry, ekspresi Edward dan Celine sedikit berubah. Tetapi itu hanya sekilas. Anita keluar dari dapur dengan sepiring besar buah dan buru-buru menyapanya. Sun tua. Apakah Kapten Lamamu ada di sini? Kapten Lama. Ini istriku. Anita Lee. Diri memperkenalkan Anita kepada Edward. Halo adik ipar Edward. Tersenyum sedikit. Anita tertegun sejenak. Dia melihat bahwa Edward mengenakan pakaian biasa, rambut abu-abu, dan tidak memiliki keagungan sebagai pejabat tinggi. Melihat Celine yang dibantu oleh Dev, mereka semua sangat sederhana. Hanya orang biasa. Apakah penampilan pejabat tinggi sekarang menjadi sesederhana itu? Anita bergumam dalam hatinya. Derry melihat bahwa Anita tercengang. Jadi dia menarik tangan dan berkata, "Kenapa kamu tercengang, Kapten? Berbicara denganmu." Anita bereaksi dan buru-buru menyapanya sambil tersenyum. "Oh, halo kakak. Halo kakak ipar. Duduklah. Aku akan mencuci buah untukmu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.